Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Insinyur Farida MMA selaku dosen pengampun mata kuliah metodologi penelitian teknik. Perkenalkan, nama saya Bednego Lubis, program studi teknik industri dengan NIM 416201100068. Di sini saya akan memaparkan hasil dari proposal bab 1, 2, dan 3 di PT Great Giant Pineapple dengan judul Penerapan Sistem Manajemen Mutu Nanas pada Departemen Cannery di PT Great Giant Pineapple Lampung Tengah. Adapun latar belakang, yaitu di mana perkembangan industri di Indonesia sekarang ini berlangsung sangat pesat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sistem dalam suatu industri dapat mempengaruhi pelanggan untuk mencoba produk baru yang ditawarkan. Tolak ukur dari kepuasan konsumen tidak lepas dari mutu suatu produk. Dengan implementasi mutu yang baik, perlu adanya serangkaian aktivitas yang mendukung pengendalian, mulai dari bahan baku masuk, yaitu input, pengelolaan bahan baku, yaitu proses, sampai menjadi produk jadi, yaitu output. Sedikit saya jelaskan mengenai profil perusahaan. Tahun 1979, pertama didirikan dan dipelopori oleh PT Umas Jaya Farm atau JF di Desa Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tahun 1983, pembangunan pabrik di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Tahun 1985, ekspor pertama nanas kaleng sebanyak 4 kontainer. Tahun 2014, ekspor ke 5 benua Amerika dan Eropa sebagai tujuan utama ekspor dengan presentasi 40,8% dan 44,0%. Kemudian diikuti oleh daerah Timur Tengah dan Afrika 4,2% serta Asia Pasifik 11%. Jenis produknya ada slice, chunk, pit bit, crush, dan cocktail. Adapun tujuan dari proposal ini yaitu 1. Mengidentifikasi penerapan sistem pengendalian mutu nanas slice pada Departemen Cannery di PT Great Giant Pineapple. 2. Memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian teknik industri. Dan terakhir yaitu mengidentifikasi dan memberikan alternatif pemecahan masalah produk reject melalui penerapan ilmu sesuai dengan keahlian teknik industri. Rumusan masalah dari proposal ini yaitu 1. Bagaimana sistem penerapan pengendalian mutu pada PT Great Giant Pineapple sehingga PT GGP menjadi perusahaan penghasil nanas kaleng terbesar ketiga di dunia dengan tujuan ekspor dan menguasai 20% dari pangsa pasar nanas kaleng di dunia. Dan kedua, menentukan sebab dari produk reject dan cara menangani produk reject dengan menggunakan alat pengendalian mutu. Batasan masalah dari proposal ini yaitu sistem penerapan pengendalian mutu nanas slice pada Departemen Cannery di PT Great Giant Pineapple. Metode penelitian data primer. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan pengujian secara langsung di lapangan. Selain itu dapat diperoleh saat melaksanakan sebagai pekerja guna dijadikan pembanding. Yang pertama, pada metode wawancara dan survei, data diperoleh dengan mengajukan pertanyaan kepada pembimbing lapang, manajer terkait, supervisor, operator, karyawan, atau tugas berwenang lainnya. Yang kedua, pada metode observasi, data diperoleh melalui kegiatan pengamatan, pencatatan secara sistematis terhadap gejala. Dan data sekunder. Yang pertama, dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan beberapa data internal. Dan kedua, studi literatur dilakukan untuk memperoleh data eksternal. Tinjauan pustaka. Product Planning and Inventory Control atau disingkat PPIC dalam organisasi manufacturing dan jasa memberikan suatu kesempatan karir yang menarik dan menantang bagi orang-orang yang mempelajari bisnis dan teknik. Menurut Botti et al., fitur utama dari lean manufacturing termasuk praktik just in time, work in progress, dan pengurangan limbah, strategi peningkatan produksi bebas cacat, dan standarisasi kerja. Tujuan PPIC menurut Kusuma 2004, yang pertama meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kedua, menetapkan jumlah dan saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomi dan terpadu. Ketiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan kepesanan, serta memonitor tingkat persediaan dan melakukan revisi atas rencana produksi pada saat yang ditentukan. Dan terakhir, membuat jadwal produksi, penugasan dan pembebasan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Pengendalian produksi menurut As-Sauri 2008,
untuk mengatur tersedianya suatu tingkat persediaan yang optimum yang dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan dalam jumlah mutu dan pada waktu yang tepat serta jumlah biaya yang rendah seperti yang diharapkan, maka diperlukan suatu sistem pengawasan persediaan yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat gudang yang cukup luas dan teratur. Kedua, sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab pada satu orang. Ketiga, suatu sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang atau bahan. Keempat, pengawasan mutlak atas pengeluaran bahan dan barang. Kelima, pencatatan yang cukup teliti. Keenam, pemeriksaan fisik bahan atau barang yang ada dalam persediaan secara langsung. Ketujuh, perencanaan untuk mengamati barang-barang yang telah dikeluarkan dan barang lama. Dan terakhir, pengecekan pengawasan persediaan. Pengendalian mutu. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pengendalian mutu secara umum adalah suatu sistem kendali yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha-usaha penjagaan kualitas dan perbaikan mutu dari kelompok-kelompok dalam organisasi produksi, sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu menurut Nation 2005. Siklus Deming atau Deming Cycle dikembangkan untuk menghubungkan antara operasi dengan kebutuhan pelanggan dan memfokuskan sumber daya semua bagian dalam perusahaan, baik riset, desain, operasi, dan pemasaran secara terpadu dan sinergi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Model perbaikan keseimbangan yang pertama mengembangkan rencana perbaikan atau plan. Kedua, melaksanakan rencana atau do. Ketiga, memeriksa dan meneliti hasil yang dicapai atau cek atau study. Dan terakhir, melakukan tindakan penyesuaian jika diperlukan atau action. Karakteristik mutu yang menandakan mutu mula-mula harus diidentifikasi lewat penelitian atau pendekatan mutu yang berorientasi penggunanya. Karakteristik ini kemudian diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik. Lalu proses manufaktur diatur untuk memastikan bahwa produk dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Proses yang mengabaikan salah satu tahapan tidak akan menghasilkan produk yang bermutu. Itu menurut Garvin dan Davis dalam Nation 2005. Gugus Kendali Mutu atau GKM adalah perwujudan dari implementasi TQM yang melibatkan karyawan dari berbagai tingkat. Secara garis besar, aktivitas GKM adalah yang pertama, mengidentifikasi persoalan mutu yang dihadapi. Kedua, menyiapkan bahan dan data untuk pembahasan persoalan. Ketiga, mengeluarkan ide pemecahan persoalan. Keempat, menetapkan sasaran perbaikan mutu. Kelima, menerapkan atau uji coba ide pemecahan persoalan di tempat kerja. Dan terakhir, menilai hasil kerja dari penerapan ide. Alat pengendalian mutu pertama check sheet atau lembar periksa merupakan tools untuk pengambilan data pada proses produksi. Stratifikasi merupakan tools lanjutan dari check sheet yang digunakan untuk mengklasifikasi data yang telah diamati. Diagram Pareto merupakan grafik batang yang menunjukkan urutan banyaknya masalah berdasarkan nilai terpenting, disertakan dengan grafik garis yang menunjukkan kumulatif persentase berdasarkan banyaknya jumlah kejadian yang terjadi. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menentukan penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi. Histogram adalah piranti untuk menunjukkan variasi data pengukuran seperti berat badan, kelompok orang, tebal plat besi, dan sebagainya. Diagram pencar merupakan diagram yang biasa digunakan untuk mengukur jenis maupun besar hubungan sebab akibat di antara kedua variabel. Diagram yang juga biasa disebut scatter diagram atau scatter plot ini mudahnya dibentuk menggunakan software di komputer. Dan terakhir, control chart digunakan untuk mengukur rata-rata, variabel, dan atribut. Variabel berhubungan dengan rata-rata dan besarnya deviasi serta untuk mengetahui sumber terjadinya variasi proses. Pengukuran terhadap variabel berguna dalam pengawasan operasi yang sedang berjalan, sedangkan pengukuran atribut berhubungan dengan besarnya persentase produk yang ditolak dan penting dalam active sampling. Tata laksana PKL. Kerangka kerja PKL dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Pertama, kerangkanya mempelajari keadaan umum perusahaan, sejarah, struktur organisasi, jenis produk, dan kegiatan produksi. Yang kedua, mempelajari, mengamati, serta mendiskusikan aspek khusus sistem manajemen mutu. Dan yang ketiga, sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh perusahaan, pelaksanaan GKM, teknik pengendalian mutu dengan 7 tools,
Pertama, check sheet, stratifikasi, diagram Pareto, diagram sebab akibat, dan bagan kontrol X. Keempat, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan aspek khusus sistem manajemen mutu. Yang kelima, mencari akar masalah dan alternatif solusi aspek khusus sistem manajemen mutu. Yang 6. Konfirmasi dan penetapan prioritas pemecahan masalah. Dan terakhir yaitu pelaporan seperti pada diagram di samping. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung adalah melakukan pengamatan secara langsung pada proses produksi, kondisi dan lingkungan kerja, tata cara kerja, dan penanganan bahan. Wawancara secara mendalam dengan kepala bagian produksi, staf ketenagakerjaan, kepala bagian perawatan, kepala bagian pergudangan dan pengadaan barang tentang spesifikasi produk, perencanaan produksi, perencanaan bahan baku, perencanaan kapasitas, rantai pasok, pengendalian mutu, pengendalian limbah, dan total productive maintenance. Studi pustaka digunakan untuk referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir yang berasal dari sumber bacaan yang relevan dan berkaitan dengan aspek perancangan, perencanaan, dan pengendalian produksi. Waktu dan lokasi PKL di PT Grijain Pinempel berlokasi di Jalan Raya arah Menggala, kilometer 77 Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Jarak PT GGP dari kota-kota lain yaitu Bandar Jaya 18 km, Kota Bumi 50 km, Bandar Lampung 78 km. Selain itu, PT GGP berbatasan dengan industri gula putih, PT Gunung Madu Plantation yang berjarak 24 km, PT Gula Putih Mataram 34 km, dan CV Bumi Waras 36 km. Waktu pengamatan selama 2 bulan, waktu efektif PKL 45 hari kerja atau 360 jam kerja dengan asumsi rata-rata 7 jam per hari. Data dan informasi yang dibutuhkan seperti gambar di samping. Adapun daftar pustaka yang saya pakai seperti pada gambar di samping. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan tutur kata saya, banyak yang salah. Mohon kiranya untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.